Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update tentang kondisi yang ada di market kripto. Jadi kita lihat hari ini untuk kapitalisasi pasar kripto ini mengalami kenaikan sebesar 1,55% dalam 24 jam terakhir, ada di angka 2,44 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk Bitcoin, dominasi Bitcoin hari ini mengalami kenaikan 0,54%. Jadi hari ini Bitcoin mendominasi market di angka 59,2%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa market kripto hari ini mengalami kenaikan, teman-teman? Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa pasar kripto naik 0,8% menjadi 2,43 triliun US dollar dalam 24 jam terakhir, terutama didorong oleh adanya rebound yang dipengaruhi faktor makroekonomi. Jadi pasar menunjukkan korelasi kuat 90% dengan SP500 dan 75% dengan emas, yang menandakan adanya pergerakan sentimen terkait suku bunga dan geopolitik yang serupa, teman-teman. Jadi alasan pertama kita lihat di sini mengapa market kripto hari ini mengalami kenaikan, itu adanya karena meredanya ketegangan geopolitik dan optimisme regulasi. Jadi gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran mengurangi resiko langsung, sementara untuk antisipasi terhadap diskusi SEC tentang Clarity Act pada tanggal 16 April, ini meningkatkan sentimen positif, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampaknya terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin kita lihat di sini hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,24% dalam 24 jam terakhir. Jadi Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka di kisaran 73.000 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Bitcoin hari ini ada di angka 1,46 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami koreksi 7,64%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Bitcoin di angka 36,44 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 6 bulan yang lalu, tepatnya 7 Oktober 2025, itu Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga Bitcoin hari ini 73.000, berarti sedang diskon 42% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harga Bitcoin mengalami kenaikan? Jadi Bitcoin mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Ini bergerak seiring dengan kenaikan total kapitalisasi pasar kripto yang terutama didorong oleh beta pasar, teman-teman. Jadi kenaikan Bitcoin ini sebesar 1,09%, persis sama dengan kenaikan kapitalisasi pasar kripto. Jadi keselarasan ini menunjukkan bahwa pergerakan tersebut didorong oleh adanya aliran pasar yang luas, bukan karena faktor khusus Bitcoin, teman-teman. Jadi kapitalisasi pasar kripto naik 2,44 triliun US dollar menjadi 2,47 triliun US dollar selama periode ini. Jadi kenaikan ini bukan karena berita khusus tentang Bitcoin, melainkan bagian dari kenaikan pasar yang lebih luas, menunjukkan modal itu mengalir ke aset kripto secara umum, teman-teman. Kemudian apa yang harus
diperhatikan oleh para investor maupun para trader. Jadi pertumbuhan kapitalisasi pasar yang berkelanjutan di atas 2,5 triliun US dollar itu akan bisa menjadi indikasi tanda minat institusional atau makro yang terus berlanjut, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk kabar terbaru perkembangan dari ekosistem Bitcoin, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini narasi Bitcoin ini sedang berubah dengan adopsi tingkat negara dan persaingan ketat antar institusi, sementara modal itu terus mengalir ke ekosistem ini, teman-teman. Jadi ini ada sebuah berita yang sangat signifikan. Jadi Iran ini memungut tol Bitcoin di Selat Hormuz, teman-teman. Jadi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran atau IRGC ini dilaporkan memungut biaya tol menggunakan cryptocurrency pada kapal yang melintasi Selat Hormuz yang strategis. Jadi jalur penting bagi sekitar 20% minyak dunia. Jadi kapal hanya diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan Bitcoin sebagai mekanisme untuk menghindari sanksi, teman-teman. Jadi sebuah laporan dari Chain Analysis menyebutkan ini sebagai tonggak penting dalam adopsi blockchain oleh negara. Apa artinya ini? Ini berdampak positif untuk Bitcoin karena menunjukkan kegunaannya sebagai lapisan penyelesaian transaksi yang tahan sensor dalam perdagangan global, dan ini akan berpotensi meningkatkan nilai Bitcoin sebagai alat geopolitik, teman-teman. Namun ini juga menimbulkan resiko kepatuhan atau regulasi baru bagi pihak yang berinteraksi dengan aktor negara seperti ini. Wah, ini menurut saya kabar yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini sedang terjadi konflik di Timur Tengah, jadi rupanya kapal-kapal yang lewat itu harus membayar kepada Iran dengan menggunakan Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah katalis yang menyebabkan Bitcoin hari ini harganya ada di 72.000, nih kelihatannya akan sebentar lagi akan naik ke 73.000, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi tren, kalau kita lihat secara jangka pendek, trennya adalah tren kenaikan untuk Bitcoin, karena kita lihat di sini untuk harga ini berada di atas EMA13 dan EMA21 di time frame hari. Kemudian kalau kita lihat technical analysis dari TradingView, ini untuk moving average sinyalnya pembelian buy untuk osilator netral. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, sinyalnya hari ini adalah sinyal pembelian untuk Bitcoin karena ada 11 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 6 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.